kecuali bila masuk pada waktunya. Masuk waktu pada waktunya. Tentang mawaqit, jamak dari miqat. Yang dimaksud miqat di sini waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban sholat. Sehingga sholat 5 waktu ada waktunya. Kapan awal mula, kapan berakhir. Sehingga apa fungsi kita mempelajari al-mawaqit waktu sholat ini? Kita mengerti, kita faham ketika kita jauh dari masjid atau dalam safar, yang mana kita mau tidak mau harus mengerti, faham waktu-waktu sholat. Atau ketika kita mau sholat dan ternyata jauh dari masjid. Ini sangat kita butuhkan sekali dan ini merupakan syarat sahnya sholat. Sehingga kalau tanpa waktu tersebut, apa yang ditentukan dalam syar'i, maka tidak sah hukum sholat wajibnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis yang pertama tentang al-mawaqit ini dari Abu Amr Asy-Syaibani. Abu Amr Asy-Syaibani namanya Sa'ad ibn Iyas. Sa'ad ibn Iyas. Qala haddatsani sahibu hadha ad-dar wa asyara bi yadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud. Sa'ad ibn Iyas mengatakan, telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Yang dimaksud dari pemilik rumah ini adalah rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Qala, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jal. Aku bertanya, sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beberapa keterangan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya amalan mana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya itu menyesuaikan si penanyanya. Artinya yang bertanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang, oh bagi fulan ini yang lebih utama. Maka saat itu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya amalan mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay qala birrul walidain. Maka sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian beliau menjawab berjihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah memberitakan kepadaku yang seperti ini. Ya. Menceritakan kepadaku 3 hal tadi. Amalan yang mana sesuai dengan awaliyat, aulawiyat, yang diutamakan mana dulu. Walau istazadtuhu lazadani. Kalau sekiranya aku nambah pertanyaan, maka Rasulullah SAW akan menambahkan lagi. Maka dalam hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan di mana hadis ini masuk pada bab mawaqit. Kenapa demikian? Yang pertama, agar seorang muslim itu perhatian dengan waktu menunaikan sholatnya. Tepat waktu sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Tidak menyepelekan sholat. Kenapa? Karena ini haknya Allah. Karena ini haknya Allah dan ini fardu ain. Ya, sholat 5 waktu hukumnya fardu ain. Tidak bisa diwakilkan. Ya, sehingga maka dalam hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan kaidah. Apa itu? Di mana yang wajib itu yang diutamakan. Yang haknya Allah itu yang diutamakan. Jangan dibalik-balik. Ada sebagian orang mengadakan perayaan, sebuah pengajian, yang mana ketika sudah waktunya masuk sholat, adzan lewat bablas. Ini dosa. Panitianya kena dosa. Kenapa demikian? Karena melanggar haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan itu perayaan hukumnya bukan wajib. Maka dahulukan yang wajib daripada yang lainnya. Ini yang pertama. Artinya kaidah yang utama adalah kalau itu berkaitan dengan hak Allah, maka utamakan dari yang lainnya. Jadikan ini segala-galanya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan kewajiban sholat 5 waktu pada waktunya, maka yang paling utama, paling afdol adalah dikerjakan pada waktunya. Bukan diundur-undur. Yang kedua, masih merupakan pembahasan tentang hak, yaitu hak manusia. Mana hak manusia yang paling diutamakan? Yaitu hak kedua orang tua. Di mana Rasulullah ditanya, ayul a'mali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha, thumma qultu thumma ay. Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, apalagi yang paling utama untuk aku kerjakan? Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah menjawab, birrul walidain. Ini merupakan berkaitan dengan hak manusia. Menunaikan hak manusia yang paling diutamakan, didahulukan adalah birrul walidain. Memenuhi hak kedua orang tua. Ya, memenuhi kedua hak orang tua. Adapun hubungan sama manusia, maka dahulukan orang tua daripada yang lain. Sekalipun terhadap istri sendiri, sekalipun terhadap anaknya. Dalam sebuah hadis yang panjang, ya, hadis 3 orang yang mana dia terjebak dalam sebuah goa. Terjebak dalam sebuah goa. Kemudian ketutup dengan batu besar. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Yang mana salah satunya bertawasul. Bertawasul dengan amal soleh. Bukan dengan orang soleh yang sudah mati. Maka tawasul itu disyariatkan selama apa? Selama sesuai dengan syariat. Bukan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Karena tawasul itu ibadah.
maka tidak bisa dilakukan kecuali dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya tentukan. Nah, ketika orang ini bertawasul dengan amal solehnya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, di mana setiap harinya mengantarkan susu untuk kedua orang tuanya. Suatu ketika terlambat dan mendapati kedua orang tuanya tertidur, maka beliau tidak langsung pulang menaruh susunya, tapi ditunggu di sampingnya, dipastikan bahwa kedua orang tuanya meminumnya. Ini menunjukkan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Apa itu? Memenuhi hak orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah ini perlu kita perhatikan di mana dalam hubungan hak maka tunaikan, utamakan hak Allah sebelum yang lainnya. Kemudian barulah kepada hubungan hak sesama makhluk. Adapun tentang sama makhluk maka utamakan hak kedua orang tua sebelum yang lainnya. Kemudian barulah al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Pada penggalan hadis ini menjelaskan di mana sekalipun al-jihad fi sabilillah merupakan puncak tertinggi amalan ibadah seorang hamba, akan tetapi seorang itu bisa jihad, seorang anak bisa jihad sampai dia mendapatkan izin dari orang tuanya. Sampai mendapatkan izin dari orang tuanya. Bahkan ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah saya boleh jihad? Ikut bergabung kepada pasukan?" Maka Rasulullah bertanya, "Kamu masih punya dua orang tua?" Maka sahabat tersebut menjawab, "Ya wahai Rasulullah, keduanya masih hidup." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Fafihima fajahid." Maka pada kedua orang tuanya maka berjihadlah. Jihadmu itu adalah bagaimana berusaha berbakti kepada kedua orang tua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam bab ini menjelaskan kepada kita di mana tentang masalah as-salatu ala waktiha, yang dimaksudkan di sini adalah salat mafruḍah, salat yang wajib, salat 5 waktu. Kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, maka wajib bagi kita perhatian dengan waktu salatnya. Jangan suka ditunda-tunda. Jangan suka diakhir-akhirkan. Maka berusahalah mengerjakan di awal waktu berjamaah dengan yang lainnya. Salat ikut berjamaah. Ini keutamaan yang begitu besar. Ya, keutamaan yang begitu besar. Walaupun sebagian para ulama berselisih pendapat. Ya, ada yang mengatakan salat berjamaah itu wajib. Ini kalangan Hanabilah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ini kalangan Syafi'iyah. Ya, bukan berarti kalau itu sunnah gampang-gampangan ditinggalkan. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, walaupun beliau mengambil kesimpulan salat berjamaah itu sunnah muakkadah, akan tetapi secara praktiknya beliau benar-benar menekankan seakan-akan ini menjadi yang wajib. Ya. Tidak sebagaimana sekarang banyak mengaku-ngaku Syafi'i tapi nggak pernah sholat atau jarang sholat berjamaah di masjid. Ya, ini melanggar, melisihi apa yang menjadi madhabnya. Maka dari itu tentang perkara sholat, maka tunaikan sesempurna mungkin. Karena itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam masalah hadis di atas juga berkaitan
dengan beberapa hal ya, tentang perkara salat. Keutamaan salat tepat pada waktunya ini merupakan pendidikan yang terbaik dalam kedisiplinan. Ya, kalau kita pengen disiplin, mulai dari sholat kita dahulu sebelum yang lainnya. Ya. Syekh kami dulu pernah mengatakan, kalau kamu pengen memperbaiki hidupmu, maka perbaiki cara sholatmu. Kalau cara sholatmu aja tidak benar, maka dipastikan dalam kehidupannya tidak benar juga. Bahkan para ulama, sebagian ulama mengatakan, ya, pintu kesuksesan itu ada 1000. Dan kamu tidak akan meraih satu pun dari pintu kesuksesan, kecuali kamu harus melewati ini, disiplin. Ya. Maka melatih kedisiplinan kita dengan mundhabit, ya, disiplin waktu dengan sholat 5 waktu. Ini hak Allah Subhanahu wa taala, jangan dilalaikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Juga kemudian apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis di atas? Yang pertama, anna habbal a'mal ila Allah taala as-salatu fi awqatiha. Bahwasanya amalan yang paling Allah cintai adalah salat pada waktunya. Kenapa yang paling Allah cintai? Karena ini bersangkutan dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian al-jihad fisabilillah. Wa dzalika ba'da wujudi asl iman. Dan itu setelah adanya asal iman. Setelah adanya asal iman. Yaitu apa? Tauhid. Syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentunya dengan kita mengamalkan asal dasar iman, itu akan sangat membantu kita dalam menunaikan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Sangat berkaitan sekali. Yaitu tauhid. Semakin melemah tauhid seseorang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, lemah pula ibadah seseorang. Maka untuk menguatkan ibadah kita, kuatkan tauhid kita kepada Allah. Pelajari tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, akan semakin kuat tentang ibadah kita. Akan semakin menguat ibadah kita. Kapan semakin melemah tauhid kita, akidah kita, semakin melemah pula ibadah kita. Ya. Maka tentunya ini juga tidak bisa dilupakan. Ya. Tidak bisa dilupakan. Yang kedua, yuqsadu bihadzal su'al al-a'mal al-badaniyah. Yang dimaksud soal pertanyaan Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang dimaksud adalah amalan badan. Amalan anggota badan. Biqarinati takhsisil jawab bis salat wa birril walidain wal jihad. Maka ini dengan qarinah, dengan alibi. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengkhususan jawaban salat, birrul walidain dan juga jihad fisabilillah. Walam yadkhul fis su'al wala jawabu syai'un min a'mal qulub. Tidak masuk dalam pertanyaan, juga bukan pada jawaban satupun dari amalan-amalan hati, yaitu yang paling tingginya adalah iman. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Yang ketiga adalah annal a'mal laysat fi darajatin wahidah fil afdaliyah. Bahwasanya amalan ibadah itu tidak satu level nilai afdaliyahnya.
Bahkan amalan-amalan ibadah itu bertingkat-tingkat. Nah, ini cerdiknya para sahabat. Kalau beramal, cari yang paling afdol. Tanya mana yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang penting beramal. Ya, bukan yang penting apapun dikerjain. Bukan yang penting beramal, bukan. Tapi jadilah orang pinter. Jadi orang cerdas. Artinya kita cari yang mana yang lebih afdol. Yang paling afdol. Misal dalam sholat, mana yang paling afdol? Ya sholat 5 waktu tentunya. Kemudian baru sholat sunnah yang lainnya. Dalam bersedekah, mana yang paling afdol? Tentu yang zakat yang wajib. Kemudian yang lainnya. Kemudian amal soleh yang lainnya. Cari yang paling afdol. Nah, begitulah seorang muslim mestinya mencari amalan-amalan yang paling afdol yang dia dahulukan sebelum yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Kenapa kita mesti seperti itu? Agar kita lebih mengena dari manfaatnya dan dari maslahatnya. Ya. Sehingga seorang itu dia mencari mana yang lebih utama bagi dirinya. Ya. Mana yang lebih afdol bagi dirinya. Mana yang paling besar pahalanya. Bukan sekedar amalan-amalan saja. Ya. Kemudian yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis, annal a'mal tafdulu an ghairiha min ajli mahabbatillahi laha. Bahwasanya amalan-amalan soleh itu lebih afdol dari yang lainnya. Sesuai dengan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang Allah cintai, yang mana yang Allah paling cintai, di situ amalan yang paling afdol. Ya. Amalan itu akan lebih utama dari yang lainnya di mana Allah mencintai amal tersebut. Yang kelima, itsbatu sifatil mahabbah lillahi ta'ala. Dalam hadis di atas, penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat cinta. Ya, mencintai yang baik. Mencintai hamba-hambanya yang berbuat muslih. Mencintai hamba-hambanya yang beriman. Mencintai hamba-hambanya yang taat kepadanya dan Rasulnya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian itu cinta kepada Allah Ta'ala, buktikan. Apa bentuk bukti dari cinta seorang hamba kepada Allah? Yaitu fattabi'uni, al-ittiba', mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar puji-pujian saja. Tidak ada pembuktian amalan, maka itu sama aja. Zong bahasa kitanya. Ya. Perlu dibuktikan. Cinta itu perlu dibuktikan. Kalau sekiranya seorang wanita saja butuh bukti cinta seorang laki-laki, maka bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala? Lebih daripada itu. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, buktikan cinta kita dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa timbal baliknya ketika kita mengikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yuhibbukumullah. Allah mencintai kalian. Ini menjadi syarat. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah, ikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya cinta,
yang kita dapatkan adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wal akhawat, yang keenam adalah fadlus su'al 'anil ilmi. Keutamaan bertanya tentang ilmu. Ya. Kalau memang kita tidak tahu, bertanyalah. Ya. Karena obatnya kebodohan yaitu bertanya. Ya, obatnya kebodohan tidak tahu, tanya. Jangan diemban sendiri, jangan dipikir sendiri. Ya. Menjadi seorang mufakir, berpikir terus tanpa ilmu. Tidak. Ya, agama ini bukan sekedar dengan dipikir saja, tapi juga digali sumber ilmunya. Sehingga kalau kita tidak tahu berkaitan dengan masalah ilmu, maka kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahlinya, kepada ahlul ilmi, bukan kepada sembarang orang. Ya, hati-hati, bukan kepada sembarang orang. Bukan berarti orang pintar ceramah itu ahlul ilmi. Tidak selamanya orang yang pintar ceramah itu ahlul ilmi. Ya. Maka perhatikan ilmu seorang. Oh, ini kafaahnya, kemampuannya, ilmunya. Maka silahkan bertanya kepadanya tentang masalah agama. Jangan asal-asalan bertanya tentang agama kepada siapapun. Dan keutamaan ini banyak sekali. Di mana Rasulullah SAW juga minta kita untuk bertanya. Dan bagaimana para sahabat Nabi itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Contoh juga wanita Ansor. Wanita Ansor itu adalah sahabiyat, sahabat wanita Rasulullah SAW dari Madinah. Mereka itu tidak malu untuk bertanya. Bahkan tentang mimpi basah saja mereka bertanya kepada Rasulullah SAW karena butuhnya akan ilmu. Khususon al-asya al-hammah, terkhusus lagi perkara-perkara yang penting, yang maslahatnya untuk umat secara umum. Maka pertanyakan hal tersebut. Faqad afada hadha su'al naf'an 'aziman. Sungguh pertanyaan masalah seperti ini itu memberikan manfaat yang begitu besar. Yang ketujuh, apa yang kita bisa ambil dari hadits? Tarku ba'dis su'al 'anil ilmi li ba'dil asbab kama khafatil idjar wal haibah minal mas'ul. Meninggalkan sebagian pertanyaan tentang masalah ilmu untuk sebagian sebab, seperti takut kalau menurunkan haibah seorang ahlul ilmi, maka ini ditahan dulu. Ya, ini sebagaimana yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, walau istazattu lazadani. Kalau sekiranya aku nambah pertanyaan, maka Rasulullah SAW akan menjawab, menambahkan jawabannya. Ya. Namun sahabat mulia Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu mencukupkan pertanyaan sebagaimana dalam hadis tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah. Ya. Di antaranya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil mufadalah fil a'mal iddat marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang mufadalah, afdoliyah, ya, keutamaan amalan. Banyak sekali pertanyaan tentang masalah ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibu ala dzalika bima yunasibul maqam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jawabannya tidak sama, menyesuaikan kondisi. Menyesuaikan kondisi. Wa yasluhu li halis sa'il
walidha fa innahu tawtan yaqulu as-shalah fi awwali waqtiha. Pertanyaannya sama, namun jawabannya berbeda melihat maslahat bagi si penanya. Seperti ketika ditanya tentang mana amalan yang paling afdol, Rasulullah SAW menjawab as-sholatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Karena Nabi SAW menjawab al-jihadu fisabilillah, jihad fisabilillah, melihat kondisi si penanya atau kedudukan si penanya. Dan kadang as-sadaqah, tentang sedekah. Ini kenapa? Wadzalika ala hasabi hal mukhatab wa mayaliku bihi. Ini sesuai dengan kondisi yang diajak bicara oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan yang sesuai dengan si penanya. Jawaban yang sesuai dengan si penanya. Oleh karenanya tidak diragukan lagi bahwasanya jawaban ini memiliki hikmah, ya, memiliki hikmah dan kelurusan. Dan fatwa-fatwa man yuridul amal wassalih al-am. Fatwa-fatwa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghendaki amalan dan kesalehan, kelayakan pada dirinya secara umum. Maka agama Islam adalah agama yang realistis. Ya, agama Islam itu yang murni loh ya. Itu agama yang realistis. Dinul waqi' fi ahkami wa amalih, pada hukumnya, pada amalannya. Dan mudah untuk dikerjakan. Tidak memberatkan. Ya. Kalau ada sebagian yang melontarkan ya dengan ibadah begini harus begini dan itu memberatkan, maka perlu ditanyakan apakah itu bagian dari Islam atau di luar dari syariat Islam. Karena tentunya syariat Islam itu memudahkan dan penuh dengan kebijaksanaan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya adalah likulli insanin amalan yasluhu lahu wa la yanja illa bih. Setiap orang itu memiliki amalan yang layak baginya. Dia enggak sukses kecuali dengannya. Artinya apa? Setiap orang itu dengan kelebihannya, amalan yang afdol tidak sama dengan sebagian yang lainnya. Kadang sebagian orang itu semangat mengerjakan ini, maka yang layak baginya untuk ini. Ya. Sebagian orang dalam menghafal dan membaca Al-Quran, maka utama bagi dia menghafal dan membaca Al-Quran. Sebagian orang yang mana diberikan kelonggaran harta, maka yang utama baginya untuk bersedekah. Sebagian orang yang mana dia seorang mujahid, pemberani, ya, membela agama Allah dengan jasmaninya, maka yang layak bagi dia adalah jihad fisabilillah. Maka tentunya tidak bisa dipatok secara mutlak, sesuai dengan kondisi orang masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya di sini fayan bagi taujihihi ilaihi kadzalikal waqt yakhtalif. Maka hendaknya diberikan arahan. Ya. Yang bisa melihat siapa yang seperti itu? Ahli ilmi, para ulama. Ya, maka tentunya kita juga sering-sering bertanya kepada mereka. Ya. Apa yang layak buat saya? Apa yang bagus buat saya dalam beramal saleh? Tayyib, demikian ini bisa disampaikan karena adzan Isya sudah masuk. Semoga ini bermanfaat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan istiqomah dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita banyak faedah ilmu apa yang pernah kita usahakan untuk mencarinya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.